Uhsyuru, kumpulkan oleh kalian, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, wa azwajuhum, dan pasangannya, wa ma kanu ya'budun, dan kumpulkan pula apa yang mereka sembah, min dunillahi, selain Allah. Fahduhum, bawalah mereka, ila siratil jahim, ke jalan neraka jahim. Waqifuhum, tahan mereka, innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan diminta pertanggungjawaban. Malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Balhumul yauma mustaslimun, bahkan mereka pada hari itu mereka berserah diri. Wa aqbala ba'duhum, sebagian mereka menghadap, ala ba'din, atas sebagian yang lain, yatasaaluna, mereka saling bertanya. Qalu, mereka berkata, innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, sesungguhnya kalian datang kepada kami memaksa. Qalu, mereka menjawab, ballam takunu mu'minin, tidak, bahkan kalian memang tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin, tidak ada bagi kami kekuasaan atas kalian untuk memaksa. Bal kuntum qauman tagin, tapi keadaan kalian memang sudah menjadi kaum yang durhaka. Fa haqqa 'alaina qaulu rabbina, maka layaklah bagi kami ketetapan Tuhan kami, inna ladzaiqun, sesungguhnya kami yang akan merasakan. Allah berfirman kepada para malaikat, uhsyurul ladzina zalamu, kumpulkan orang-orang yang zalim. Jadi di sini tidak disebutkan orang kufur, orang musyrik, orang apa, tidak disebutkan, tapi alladzina zalamu. Karena orang-orang yang selain mukmin itu adalah orang zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu adalah orang yang zalim. Makanya kalau ada sinyalemen lebih baik memilih pemimpin yang kafir tapi adil ketimbang yang mukmin tapi zalim, itu sebetulnya tidak masuk akal. Justru dengan kufurnya itu adalah kezaliman. Zalamu anfusahum. Dan tidak ada yang paling zalim adalah syirik. Perbuatan syirik itu adalah paling zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Inilah kalau seorang muslim tidak menjadikan Quran sebagai patokan. Biar katanya yang ini itu calon pemimpin kandidat gubernur sawios cenah kupur ge da ieu mah jalmina soleh ta eta. Aya jalmi kupur soleh sagala itu kumaha itu? Bagaimana kok ada orang kufur tapi soleh, ku kafirna ge parantos teu soleh atuh. Keun bae nyai urang mah tara ruang riung ngaji jiga batur ge nu penting mah hade we, teu hade nyarita kitu teh. Tidak baik itu. Yang penting kita baik, itu tidak baik. Memang di kita ini seringkali ada supaya tidak menyinggung perasaan orang, supaya tidak menyebar permusuhan. Jadi istilah-istilah yang garang itu diturunkan, diperhalus begitu. Orang yang atau pelacur disebutnya pramunikmat. Kenapa? Supaya tidak menyinggung perasaan orang. Kafir diganti menjadi non-muslim supaya tidak menyinggung. Neraka
itu wisata air panas. Ini bagaimana? Jadi bagaimana mungkin menjadi zikra, menjadi peringatan kalau tidak digambarkan dan tidak diterjemahkan sesuai dengan yang dimaksud Quran. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kufur orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu Tuhan ketiga dari Tuhan yang tiga. Itu Quran sudah bicara begitu. Lalu ada orang menyatakan jangan bilang kufur, jangan menyebut kafir kepada orang kafir. Ini bagaimana? Kita menyebut kafir kajalma kafir cenah tuh. Jadi kuruma tuh non muslim. Nanti non muslim juga jangan, takut menyinggung. Jadi harus apa? Sudah mulai ada pergeseran. Anehnya yang menyarankan untuk menyebut orang kafir jadi muslim itu justru malah kiai atau orang muslim sendiri. Orang muslim sendiri, orang kafirnya tidak apa-apa. Mau istilah apa saja disematkan kepada seorang atau apa ya, istilah zaman sekarang itu labelisasi. Jadi menjadikan itu sebagai label kafir, muslim, mukmin, musyrik. Kan musyrik itu kan kufur itu ada dua. Ada kufur ahli kitab dan ada kufur musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi sudah jelas di Quran itu sudah jelas. Maka mereka itu uhsyurul ladzina zalamu. Kumpulkan orang-orang yang zalim. Jadi seseorang itu mukmin, dia sudah adil. Dia sudah adil. Nanti adapun ada perilakunya, ternyata dia itu tidak sesuai dengan Quran, berarti dia mukmin yang asi, yang maksiat dalam perkara itu. Tapi sudah begitu mukmin saja sudah adil. Seorang kafir begitu kafir saja sudah zalim. Sudah zalim. Seorang kufur berdusta. Dorakah henteu? Abdi teh aduh meni asa dosa cenah. Nembe ngabohong padahal orang kufur. Orang kufur berdusta itu sama dengan seekor ayam kemudian dia itu buang kotoran di tempat kotoran-kotoran sapi. Jadi dosa kekufurannya itu kan besar. Begitu dia melakukan kebohongan, dia tidak akan merasa berdosa. Tidak akan merasa berdosa. Kenapa? Karena dosa kekufurannya besar sekali. Orang kafir kemudian berzina, tidak akan merasa berdosa. Doraka sote kanggo urang. Tai hayam diserebet sote kumargi dinu bersih. Begitu ada ayam kesini kemudian dia buang kotoran, lalu oleh kita dibersihkan itu dan kita kaget itu karena ini masjid. Seorang yang mukmin merasa berdosa, jangankan melakukan dosa besar, dosa kecil saja, aduh saya merasa berdosa. Nyungkeun dihampura. Kenapa? Karena ini bersih. Tapi seekor ayam buang kotoran di kandangnya malah di karungan. Moal diserebet. Dan tidak akan merasa kaget. Di karungan we cenah sabaraha ieu teh cenah satreukna tuh. Jadi seekor ayam buang kotoran di tempat yang bersih tentu dibersihkan.
Di meja yang bersih dibersihkan, bahkan orang kaget. Nah, seorang mukmin pun begitu. Dia dusta kepada istrinya saja, maha puntennya. Bapak teh tadi ngabohong. Ah, bapak mah hayo dihapunten, hapunten. Kamari seberapa kali ngabohong teh. Kan ada paranti cenah tuh. Si bapak mah hapunten, hapunten. Kenapa? Kamu boleh menyebut kafir apabila kamu sudah berdakwah kepada dia tentang Islam. Kalau dia sudah tahu tapi tidak melaksanakan, berarti dia sesat. Itulah yang disebut kafir. Sudah tahu. Ya. Tapi kalau dia belum tahu tentang Islam, nah itu boleh disebut kafir karena dia belum tahu. Ya. Belum tahu kesesatannya. Nah ini gimana? Ya. Belum tahu kesesatannya sudah dilabelisasi kafir. Ya, ketika dia itu mau tahu ataupun tidak tahu, melakukan kekufuran, dia sudah kafir. Dan setiap orang-orang yang kafir wajib kita dakwahi, walaupun belum kita menyatakan atau belum kita berdakwah kepada mereka. Bagaimana bisa seorang mendakwahi atau bagaimana seseorang itu tahu bahwa dia perlu didakwahi kalau tidak tahu bahwa dia itu kafir? Dengan melakukan kekafiran atau kekufurannya, kita boleh menyatakan dia itu kafir, perlu didakwahi. Kan begitu. Bagaimana bisa kita mengkategorikan kita akan mendakwahi sementara kita tidak boleh menyatakan mereka itu adalah kafir? Justru kita mendakwahi itu dikarenakan mereka itu perlu didakwahi. Mengapa? Karena dia bukan seorang mukmin dan mereka itu orang kafir. Kita menyatakan bahwa dia itu mu'alaf, sedang dijinakan, dan karena dia kafir kan, gitu. Nah inilah, sudahlah, jangan mencari-cari alasan. Susah mencari alasan itu. Yang lebih ringan itu hampang mah tarima we. Terima saja. Karena ini memang istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Usyurul ladina dzalamu. Kumpulkan orang-orang yang zalim itu wahai para malaikat. Wa azwajuhum. Dan pasangan-pasangannya. Dan konco-konconya. Wa makanu ya'budun. Bukan hanya konco-konconya saja. Tapi yang mereka sembah oleh orang kafir itu. Kumpulkan. Orang kafir menyembah Isa Al-Masih dan juga menyembah Maryam, itu kumpulkan. Mereka orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu gembira. Wah, nanti kalau begitu enak dong. Saya akan bersama Isa dan Maryam. Karena mereka itu disembah. Justru Allah akan memisahkan. Karena Isa tidak menyuruh orang-orang agar orang-orang menyembah dirinya. Tapi kalau ada seorang manusia lalu menyatakan bahwa aku ini hendaklah kalian sembah, itulah yang akan Allah kumpulkan bersama mereka. Seperti halnya Fir'aun yang memproklamirkan diri, yang dia itu mendeklar bahwa dirinya itu sebagai Tuhan. Ada 3 sosok manusia di Quran yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Salah satu di antaranya adalah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Ada lagi, yaitu Raja Namrud. Cuma ketika Raja Namrud itu mau menyatakan diri sebagai Tuhan, ya keburu terhalang oleh Ibrahim. Dia mengajak debat dengan Ibrahim. Ibrahim, Tuhanmu itu Tuhan yang bagaimana itu? Huwallazi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau tugas Tuhanmu itu seperti itu, aku juga bisa.
maklum raja. Kalau mau mematikan, tinggal bunuh saja rakyatku. Kalau mau menghidupkan, ya dipelihara saja, dikasih makan, bisa hidup itu. Jadi apa bedanya Tuhan Anda dengan saya? Begitu seorang raja menyampaikan. Lalu Ibrahim menyampaikan lagi, Tuhanku pula yang memunculkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Kalau kau memang berkuasa, tolong itu matahari munculkan sebelah barat dan tenggelamkan sebelah timur. Nah ulang. Kehulaanan cenah kudu kitu mantu. Maka terhalang, teu bisa we, jadi teu kawasa mau mendeklarasikan diri sebagai Tuhan itu jadi tidak bisa. Makanya penguasa itu jangan diangkat-angkat. Perlu dikritik-kritik. Ini begitu diangkat setinggi langit, bapak pembangunan, akhirnya lengser ke Prabon. Begitu, ke Parabon. Dilengserkan. Yang tadinya mau lengser ke Prabon, mandep pandito, jadi dilengserkan. Ini salah rakyatnya juga yang terlalu mengeluk-elukkan. Sudah tahu perilaku pemimpin itu perlu dikritik, malah diluk-lukan, disanjung-sanjung. Ya, apa istilahnya itu ABS ya. Ini banyak sekali ya ABS itu asal Bapak senang, biasa. ABG asal asal apa? Asal Bapak girang. Jadi di Indonesia ini, dalam bahasa Indonesia ini kan tidak ada aturan ya. Singkatan-singkatan itu. Salesma, kunaon salesma teh? Saluran leho sedang macet. Aya wae. Kunaon kieu salesma? Naon salesma teh? Saluran leho cenah sedang macet. Kahartos oge. Itu tepat pisan gitu. Nah, barudak aya manimuan. Dikumpulkanlah mereka itu yang mendeklarasikan Tuhan, yang mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Mereka akan dikumpulkan. Sahawai anu nganyatakeun dirinya salaku pangeran, yang mengkultuskan dirinya, maka itu akan dikumpulkan. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah, selain Allah. Oleh karena itu, kalau seorang mengkultuskan dirinya kepada umatnya, kepada yang menyembah dirinya selain Allah, itu akan dikumpulkan. Nu nyembahna bakal dikumpulkan, konco-konconya juga akan dikumpulkan, termasuk juga yang disembahnya itu pun akan dikumpulkan, dan yang disembah itu selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, bawa mereka itu ke neraka jahim. Waqifu, tahan. Waqifuhum, tahan mereka. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya dulu, akan diminta pertanggungjawaban dulu. Cik tanya heula. Orang yang tidak suka salat saja ditanya. Masalakakum fi saqor, ditanya ku malaikat. Kunaon cenah make jeung ya mengapa kalian itu kok mau-maunya masuk neraka saqor? Lam naku minal musallin. Cenah ngangkan we abdi teh di dunya teh salami di dunya teh tara salat. Lam naku minal musallin. Rumaos abdi teh tara salat. Seorang yang tidak suka salat saja ditanya, malakum la tanasorun,
Nah, cenah sisinarieun, kalian kok tidak saling membantu, tidak saling menolong antara yang disembah dengan yang menyembahnya, antara pengikut dengan yang diikutinya, ya. Antara pemimpinnya ini kok tidak saling membantu, tidak saling menolong. Padahal ketika di dunia itu mereka itu saling membantu, saling menolong. Bal humul yauma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari ini, ya, pada hari itu mustaslimun, mereka berserah diri. Nu asalna kumisna baplang ayeuna jadi ngulapes gitu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ternyata mereka itu satu sama lain saling membantah, saling berseteru, saling bertanya-tanya. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu saling bertanya, qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Yang dipimpin itu bertanya kepada pemimpinnya itu, kalian katanya yang suka datang kepada kami memaksa kami untuk menjadi kafir teh. Jadi mereka akan saling menyalahkan. Tah, ieu cenah ieu tah. Bahkan dalam keterangan yang lain minta kepada Allah dia itu dilipat gandakan. Mengapa? Abdi kafir teh gara-gara manehna. Jadi minta dilipat gandakan. Karena saya menjadi begini itu karena dia. Minta agar Allah melipat gandanya. Qalu bal lam takunu mu'minin. Mereka itu justru menghela. Mereka itu membantah. Bal lam takunu mu'minin. Nah, cenah nyalahkeun ka kuring. Kapan bahasa kuring ka dieu teh anjeun teh teu jadi jalma mukmin. Tapi Anda ini saya datang, ketika saya datang Anda ini ateis. Kemudian begitu saya datang, saya bawa Anda ini untuk menjadi agamaku, untuk mengikuti agamaku, begitu. Ini kan keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Begitu. Ada seorang, kemudian dia keluarga ya yang beragama Buddha, yang menyembah patung. Dan setiap hari itu diberi wewenang, diberi tugas ya. Ya, beri tugas untuk membersihkan patung tersebut. Dia protes. Nah, cenah pangeran teh ngariweukeun. Kudu dielapan, kemudian makanannya harus diganti. Dan makanan itu dimakan, cuma yang dimakan itu adalah sarinya. Jadi kue-kuenya itu dimakan, tapi begitu dicicipi, nah cenah da henteu aya nu beda. Begitu. Akhirnya dia itu kesel, bertahun-tahun harus diberi tugas seperti itu. Dia minggat dari rumahnya. Kemudian ya memutuskan diri dengan orang tuanya. Sampai berani begitu. Karena protes kepada orang tuanya. Akhirnya diajak oleh orang itu ke sebuah gereja. Lalu atuh cenah ari patung keneh mah atuh senu itu. Akhirnya dia masuk Islam dan sampai wafat. Nah, seperti itulah ya. Kadang-kadang fa'ilam balam takunu mu'minin. Memang waktu saya datang kepada kalian juga kalian tidak menjadi seorang mukmin. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Bahkan tidak ada bagi kami kekuasaan untuk memaksa kalian. Apa? Apakah kami memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian agar kalian masuk kepada keyakinan kami?
Bal kuntum qauman taghin. Bahkan kalian itu sudah menjadi kaum yang durhaka. Nah, cenah nyalah-nyalahkeun ka abdi, salahkeun we diri sorangan. Mengapa? Karena dulu juga kalian itu tidak menjadi seorang mukmin, bahkan kalian itu menjadi kaum yang durhaka. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Fa haqqa alaina qaulu rabbina, nya ayeuna mah cenah lah urang tarima we. Terimalah ketetapan Tuhan kami, ya, dan kita ini ditetapkan untuk masuk ke neraka jahim. Inna ladzaiqun, sesungguhnya kamilah yang akan merasakan bagaimana beratnya siksaan. Oleh karena itu hidup ini kan sekali jadi. Peliharalah akidah yang sudah kita tanamkan, keyakinan yang sudah kita semaikan, ketauhidan yang kita miliki itu adalah rezeki yang besar. Oleh karena itu peliharalah. Karena itu tak ubahnya tanaman. Tanaman itu jika tidak dipelihara, tidak dipupuk, tidak disiram, tidak diusir itu hama-hamanya, bagaimana mungkin bisa berbuah? Bagaimana mungkin bisa berpucuk? Dan bagaimana mungkin bisa berbunga apabila tidak dipelihara? Karena akidah pun seperti itu bisa layu, bisa hilang sama sekali. Terkadang seorang hilang karena memang tidak tanaman pun itu menjadi mati karena tidak dipupuk, tidak dipelihara, tidak disiram, tidak hamanya tidak dihilangkan. Nah, satu di antara cara memelihara ini adalah hidayah yang ada ini dengan cara membaca sumber-sumber petunjuk, sumber-sumber hidayah. Dan Quran ini adalah masdarul huda, sumber hidayah. Mengapa setelah membaca Quran temperatur keimanan, keyakinan itu meningkat? Karena memang ini adalah sumber petunjuk, sumber hidayah. Hidayah yang tertanam dalam dada kita, lalu dibacanya sumber-sumber hidayah. Kenapa meningkat? Kenapa terjaga, terpelihara? Karena memang seperti itulah cara di antara kita untuk menjaga, memelihara hidayah. Tak ubahnya kita memelihara tanaman. Bagaimana tanaman ini terjaga, terpelihara? Pupuk, siram. Kemudian usir hama-hamanya. Dengan begitu akan berkembang, akan berbunga, akan melahirkan pucuk-pucuk baru, dan pada akhirnya akan menjadi atau akan kita petik buahnya. Begitu juga petunjuk apabila dipelihara, dijaga, disiram, kemudian dipupuk, itu akan melahirkan amal soleh. Begitu banyak amal soleh yang kita petik, maka tentu saja kita akan mendapatkan kartu untuk membukakan pintu surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kartunya cuma satu, yaitu amal saleh. Dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun. Wallahu a'lam bishawab.